Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini, tentunya di hari Senin kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah. Mulai dengan pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang, tentunya dalam program acara kesayangan kita, Hidup Sehat. Sebuah program acara yang kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jambi, tentunya terkait membahas seputar masalah kesehatan kita. Dan pemirsa di rumah, pada siang hari ini seperti biasa kami telah menghadirkan sebuah tema yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita ulas di siang hari ini. Kita akan membahas mengenai gangguan psikotik dan cara mengatasinya. Nah, untuk membahas tema tersebut tentunya di studio TVRI Jambi telah kami hadirkan seorang psikolog klinis yang nantinya akan memberikan kita edukasi terkait dengan gangguan psikotik dan bagaimana pula cara mengatasinya. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu psikolog klinis kita yang sudah hadir, ada Mbak Eni Novalia, SPC, MPC, psikolog klinis. Assalamualaikum Mbak Eni. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya Mbak ya. Iya. Dan tentunya pemirsa di rumah seperti biasa dalam program kali ini kami membuka line telepon bagi Anda yang nantinya ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan seputar dengan tema kita pada siang hari ini terkait dengan gangguan psikotik. Nah, Anda dapat menghubungi kami nantinya di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 Nah, ini kesempatan baik untuk pemirsa di rumah juga bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama nih bisa nanya terkait dengan kesehatan mental kita nih ya, agar kita terhindar dari gangguan psikotik. Oke. Mbak, ini tadi sebelum kita live sempat mendengar terkait informasi gangguan psikotik ini sendiri ya Mbak Eni ya. Tapi kalau untuk masyarakat awam rasanya ini menjadi suatu hal yang masih jarang didengar. Apa sih sebenarnya gangguan psikotik ini? Masyarakat banyak yang tahu hanya ini gangguan jiwa. Nah, kalau gangguan psikotik ini sendiri, ini penyakit yang seperti apa Mbak Eni? Oke, terima kasih Mbak Mutia. Sebenarnya kalau kita orang awam kadang-kadang bilang psikotik ini jarang didengar, jadi orang bilang gangguan jiwa itu adalah gila, ya kan? Nah, sebenarnya ke psikotik ini cara kita berpikir saja. Berpikir itu kenapa? Ketidakmampuan kita yang tidak nyata kita nggak bisa dipikirkan gitu lah, dan tidak nyata bagi dia. Padahal sebenarnya tidak ada, tapi diadakan dengan pikiran dia gitu lah. Terus ini gejalanya itu seperti dia memiliki waham, halusinasi, delusi. Kadang-kadang juga sulit tidur, makan pun nafsunya kurang gitu. Makanya dia harus ini, tapi dia bisa dirawat jalan sama rawat inap tergantung kondisi si pasien itu sendiri. Oke, berarti psikotik ini masuk dalam salah satu gangguan jiwa juga gangguan ya, jiwa. Mbak Eni ya, yang tadi yang sulit difikirkan ya, yang biasanya tuh tidak nyata gitu ya, kemudian seolah-olah berarti ada gitu ya di dalam padahal tidak ada. diri dari seorang penderita psikotik ini sendiri. Nah, kalau kita melihat tadi pada gejala ya, Mbak ini juga sudah menyebutkan terkait gejalanya yang biasanya ini ada waham, halusinasi, delusi, terus juga sulit tidur. Nah, boleh kita ketahui ya Mbak ini ya, kalau waham ini sendiri ini yang gejala seperti apa sih Mbak? Waham itu gejalanya yang tidak nyata, tapi bagi si pasien itu bagi dia nyata. Nah, kalau halusinasi itu dia mendengar, mencium, mendengar padahal itu tidak ada. Nah, kalau delusi hayalan, dia seperti makanan, dibilangnya itu ada racun, padahal tidak ada racun di makanan itu, gitu lah. Dia susah tidur, itu pikirannya tadi yang nggak ada dipikirnya, gitu lah. Padahal sesuai diri dia itu, dia sebenarnya kadang-kadang mikirkan akibat apa ya saya ini, gitu lah. Nah, padahal sebenarnya kebanyakan yang psikotik ini adalah orang-orang yang habis terkena pemakai narkoba, nafsa, kan obat-obat kimia. Kalau kita boleh tahu
faktor apa sih yang mempengaruhi munculnya gejala-gejala ini nih, Mbak Eni, pada seorang penderita psikotik gitu ya? Itu penderita bisa jadi dari keturunan, bisa jadi dia trauma, bisa dari dia pemakai narkotika yang berat. Nah, itu akibatnya terjadi seperti itu. Ya, makanya kalau terapinya itu harus dia harus dapat obat dari psikiater. Nah, itu harus rutin diminum. Tapi walaupun bisa pulih, makanya waktunya cukup lama. Tergantung dia patuh minum obat, sama terapi edukasinya, sama terapi keluarga. Karena keluarga penting untuk mendukung kesembuhan pasien itu tersebut. Kalau misalnya dia tadi terkena psikotik gitu ya, biasa di rentan usia berapa sih, dan biasa antara laki-laki dan perempuan itu siapa yang biasanya banyak nih sering terkena psikotik nih, Mbak? Kalau gangguan jiwa itu tuh kebanyakan wanita. Tapi kalau psikotik ini kebanyakan yang pemakai narkoba itu tadi. Nah, rentan waktunya tergantung dia tadi, apa anaknya umur 15-nya tadi dia sudah memakai narkoba dari kecil, bisa aja dia cepat itu. Karena kan obat-obat narkoba ini kan memacukan saraf kanan, otak-otak kanan yang dikikisnya. Karena makanya daya pikirannya berkurang gitu. Kalau kita tadi ke gangguan jiwa gitu ya Mbak Eni ya, tadi kan ya psikotik itu masuk ke dalam salah satu jenisnya dari gangguan jiwa sendiri. Nah, kenapa seseorang ini bisa terkena sebuah gangguan jiwa nih Mbak Eni ya? Apa karena terlalu banyak beban masalah? Ya, bisa juga. Kadang-kadang kita apalagi di perkantoran ya Mbak ya. Nah, di perkantoran itu kadang-kadang tugas yang terlalu menekan gitu, nah, yang tidak sesuai dengan dirinya dia. Misalnya kamu harus kerjain ini ya. Nah, padahal itu menentang prinsipnya dia. Jadi kadang-kadang penuh tekanan. Nah, itu kebanyakan kadang-kadang kita, makanya wanita yang paling, kalau laki-laki dia lebih berpikir dengan logika. Kalau kita perasaan, aduh kok aku kerjain ini ya, kayak gitu. Akhirnya sudahlah, stres. Nanti ditanyanya lagi sama temannya, diputarnya lagi. Akhirnya kan dia ngerasa dirinya tertekan. Nah, itu akibat orang bisa gangguan jiwa gitu. Makanya tadi, tapi kalau kita di kantor, kebetulan saya nih di kantornya di lapas, kebanyakannya itu orang yang pemakai narkoba, biasanya kebanyakan yang kena psikotik. Nah, kalau Mbak Eni tadi ya, ini kan aktivitas rutin ya dengan para napi di lapas gitu ya. Mungkin boleh kita juga penasaran nih ya, kalau terkait dengan kesehatan mental, tentunya tidak kita yang manusia di luar yang bebas saja yang harus menjaga, tentunya juga para napi di lapas juga harus turut menjaga. Yang rentan terkena psikotik juga rata-rata tadi banyak yang pengguna narkoba, dan itu rata-rata di lapas. Nah, kecenderungan apa sih yang ditonjolkan sama para penderita psikotik yang ada di lapas nih, Mbak? Kebetulan untuk saat ini kita yang psikotik nggak ada. Nah, cuman kalau narapidana yang kasus narkotika, nah itu kita ada konseling, kita mempunyai wali pemasyarakatan. Nah, wali pemasyarakatan itu kita ada 32, jadi mereka konselingnya hampir setiap hari, mereka sama walinya. Setiap hari mereka nanya, Bu, wali saya siapa? Saya langsung si A. Jadi si A itu mereka alurnya konseling setiap hari itu tuh. Makanya. Itu tujuannya untuk bagaimana nih Mbak ini? Tujuannya untuk memotivasi mereka tidak memakai narkoba lagi, supaya merasa dia tidak sendiri di dalam lapas, ada keluarga yang menunggu. Makanya harus di dalam hidup sehat, kalau bisa berhenti merokok. Nah, ikutin kegiatan yang ada di dalam lapas. Oke, baik Mbak, ini nanti kita sambung kembali ya perbincangan kita ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Eni Novalia, SPC, MPC Psikolog Klinik,
dan tentunya dengan pembahasan kita terkait gangguan psikotik dan cara mengatasinya. Nah, kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar gangguan psikotik dan cara mengatasinya, nanti akan langsung dijawab oleh psikolog kita pada siang hari ini. Mbak Eni, kita menyambung lagi obrolan kita terkait gangguan psikotik ini sendiri ya. Kalau tadi sempat Mbak Eni memberikan informasi kalau di lapas itu tadi ya, itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nih Mbak Eni ya, kalau di lapas perempuan kita bagaimana? Adakah penderita psikotik juga Mbak Eni? Nggak ada. Kalau untuk sekarang ini hampir semua lapas nggak ada yang mengalami gangguan psikotik gitu. Kalau di dalam lapas untuk saat ini ya. Berarti karena aktivitas di dalam lapas itu banyak kegiatannya, olahraga, keagamaan, semua diisi dengan itu, baik dari luar, dari instansi-instansi lain. Nah itu sudah kita kerjasama hampir seluruh lapas itu kerjasamanya baik dengan instansi yang lain. Oke, berarti aman ya Mbak Eni kita ya. Kita kerjasama juga kok sama dengan rumah sakit jiwa. Oke, nah nih terkait kan kalau ke rumah sakit jiwa kita juga banyak melihat nih ya para pasien-pasien ini yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, boleh diberikan contoh kasusnya psikotik ini yang seperti apa sih yang dicirikan sebagai orang yang terkena psikotik ini dengan melihat pada fenomena orang dalam gangguan jiwa ini sendiri Mbak Eni? Itu tergantung, makanya tadi seberapa berat. Nah itu psikiater sudah menggalinya seberapa berat dia memiliki penyakit psikotik tadi, gangguan jiwanya itu seberapa jauh wahamnya, halusinasinya. Nah itu bisa dilihat ketika ada yang sampai mau bunuh diri loh Mbak. Nah itu makanya itu yang bikin berbahaya, sehingga kalau yang bikin berbahaya seperti itu segeralah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah tapi kalau contoh untuk yang ini biasa aja sih sebenarnya dia, karena dia psikotik itu, tapi ketika kita ngelihat benar ini gangguan jiwa nggak. Nah kadang-kadang orang awam kan sekarang udah tahu ya, ngelihat caranya, ada orang gangguan jiwa tuh lewat gitu. Nah tapi kalau bahasa kita sih orang gila ya Mbak ya, kalau orang awam ngomongnya. Tapi kalau kita nggak boleh ngomong sih orang itu orang gila gitu. Nah contohnya ada yang misalnya ada saat dia pikirannya tidak nyata, misalnya kita kasih makanan ini Mbak makan, nah itu ada racunnya. Nah padahal enggak, berarti dia punya hayalannya tadi gitu. Nah terus halusinasi, saya dengar nih, saya mencium kayaknya bau ya, padahal di kelilingnya itu nggak ada yang bau, nggak ada yang aneh, nggak ada apa, tapi bagi dia nyata gitu. Nah itu contoh orang yang psikotik gitu. Oke, tetapi kalau untuk faktor dari luar nih, ada nggak sih? Ada juga kadang kita menemukan gini ya Mbak Eni ya, sifat orang ini yang memang suka mengada-ngadakan sesuatu nih, dengan dia menghalusinasi itu untuk mencari alibi terhadap suatu alasan yang di keadaan dia tuh terbentur. Nah, ini juga termasuk dalam gangguan kesehatan nggak sih? Iya, termasuk. Karena apa? Dia ngerasa padahal itu tidak nyata, ya kan? Itulah dibilang tadi delusi, hayalannya dia. Makanan yang dikasih, misalnya dia beli pun dibilangnya ada racun, padahal nggak ada racun. Misalnya Mbak nih kasih minum ke saya bilang ini ada racun. Nah padahal Mbak bilang yakin enggak. Nah, orang sekeliling sama dia memiliki halusinasi. Nah halusinasi itu seperti itu juga, dia ngerasa bahwa yang dia dengar bisikan-bisikan gitu. Nah itu padahal kita nggak dengar nih, kamu dengar nggak, padahal kita nggak dengar gitu. Nah itu kebanyakan seperti itu. Oke, jadi ini ya mulai paham kita nih ya terkait bagaimana gangguan jiwa tadi, ada gangguan psikotik ini sendiri tadi ya Mbak ya. Tapi orang yang menderita psikotik ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih Mbak? Bisa, itu makanya membutuhkan waktu yang lebih lama, asalkan tadi dia ngikutin terapi dari psikiater, minum obat secara teratur, mendapatkan psikoterapi edukasi, psikoterapi ke keluarga, kelompok. Padahal kan apalagi kalau seandainya dirawat di rumah sakit jiwa nih, nah itu kan ada psikolognya, ada psikiaternya, kan mereka punya kegiatan juga kan. Nah itu asal itu teratur, seperti kita minum obat
3 hari sekali, ya udah ikutin aja kata dokter itu, kita minum obat gitu. Oke. Tapi ada nggak misalnya yang orang memang gangguan jiwa ini sendiri tidak bisa sembuh sama sekali gitu ya Mbak ya? Kalau psikotik ini kan bisa sembuh. Nah, namun dengan ada periode waktu tertentunya juga nggak gitu Mbak? Iya, kalau yang tidak bisa sembuh itu adalah namanya gangguan jiwa, yaitu skizofrenia. Nah itu sudah semua itu, dia memiliki waham, halusinasi, psikotik, semuanya dia memiliki itu gitu. Nah itu yang susah sembuh, apalagi dia dari faktor keturunan. Nah kan digali tuh sama psikolognya, jadi dia ini dari faktor keturunan kan ditanya, rupanya ada kakeknya atau ibunya atau bapaknya yang memiliki gangguan jiwa. Nah itu lumayan susah sembuhnya dan tidak bakalan sembuh sepertinya. Oh berarti genetik itu yang mempengaruhi sangat besar sekali ya Mbak ini ya? Iya. Gitu. Jadi untuk sembuh pun sehingga sulit ya. Kalau kasus kita yang di rumah sakit jiwa ini sendiri, Mbak ini, kalau Mbak ini kesana melihat bagaimana, banyak penderita psikotik kita yang memang sudah menuju ke tahap kesembuhan atau seperti apa? Tapi rata-rata di rumah sakit jiwa itu tuh kan banyaknya kena skizofren, Mbak. Karena skizofren itu kan karena mereka sudah dirawat. Kalau psikotik itu banyak yang kena tadi dari nafsa, makanya pelan-pelan sih bisa sembuh asal dukungan dari keluarga tadi. Dukungan keluarga itu penting, teman-teman lingkungannya yang tidak membuat dia trauma tadi. Nah, kalau dia trauma, misalnya dia trauma nih, ada yang jelek-jelekin dia. Nah, ketika ketemu lagi dengan teman yang lain, dibilang seperti itu, pasti dia ingat lagi. Nah, akhirnya itu sebenarnya tidak nyata lagi gitu. Nah, makanya kalau hati-hati kalau orang-orang yang psikotik, misalnya ada keluarga kita gitu, nah yang mengalami psikotik, jangan diungkit lagi dia memiliki trauma yang ada gitu. Itu Mbak. Jadi jangan mengungkit luka lama. Iya, sama kan kita punya perasaan, makanya wanita itu lebih rentan kena gangguan jiwa, karena kan kita ini masuknya ke perasaan gitu. Nah kalau susah, kalau sudah melalui perasaan agak sulit gitu Mbak. Saya ada nih Mbak ini ya, saya melihat saya punya teman. Lalu teman saya itu memang sehariannya dengan sangat sibuk sekali gitu ya Mbak Eni ya. Kemudian ketika dia memutuskan menikah, lalu dia punya anak, biasanya tinggal di ibu kota, kemudian pada akhirnya mengikuti suami, dia di satu posisi dia terkena gangguan ini tadi Mbak Eni ya. Iya, gangguan ini tadi, kemudian juga dia mengalami akhirnya rawat inap selama 2 tahun pada proses itu. Tapi dia tidak pada yang terkena nabza ini tadi Mbak Eni. Apakah berarti faktor lain nih ya, faktor lain ini juga turut bisa menjadi dorongan walaupun kecil gitu ya Mbak Eni ya, karena trauma tadi yang Mbak Eni sampaikan gitu ya. Nah ini jadi menarik ya. Nah kalau ngomongin seperti ini berarti memang bagaimana sih seharusnya kita menjaga kesehatan mental diri kita gitu kan, agar memang kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, agar ya diri kita nih tidak menjadi orang yang begitu sensitif nih ketika mungkin lisan orang lain menyakiti hati kita ya Mbak Eni ya. Ya, kalau kita karena kita sebagai manusia itu sebenarnya setiap orang memiliki akan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu apa? Susah berpikir tadi. Nah, kalau kita berpikir positif, kita sehat. Nah, kenapa berpikir positif? Misalnya, kamu kok jelek ya? Nah, tapi enggak lah. Nah, kalau dia cepat berpikir positif, dia nggak bakalan kena gangguan jiwa. Asal pun kalau di kantor pun, misalnya dia bercanda gitu. Nah, kita misalnya kan Mbak nih, misalnya bilang, aduh Mbak, kok kayak gini ya? Kayak gitu. Tapi dia nyambutnya dengan positif. Oh iya dong, ya, kayak gitu. Jadi kan akhirnya pikir positif terus, sehingga dia tidak bakalan mengalami gangguan jiwa, karena dia tidak ada iri sama orang itu, enggak gitu. Nah, kepikiran yang macam-macam tentang orang ngomongin dia, nggak ada pikiran negatif, yang dikit-dikitnya aja positif aja yang dipikir. Makanya kita sebagai manusia harus belajar berpikir positif. Kalau setiap saat kita berpikir positif, kita bakalan terlewat dan hidup sehat yang adanya. Oke, nah ini ya, itu kuncinya intinya berpikir positif gitu ya Mbak ya, sehingga kesehatan mental, kesehatan fisik, semua lahir batin terus semuanya sehat gitu ya Mbak ya. Tapi yang jadi masalahnya emang sulit ya Mbak ya. Padahal kalau tulisannya itu
lebih ringan ya. Lebih ringan ya, iya. Mengucapkan sulit. Ya, sulit melakukan. sekali ini melakukannya gitu ya Mbak ya, sehingga Iya. banyak terjadi ya itu tadilah timbul gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan gitu kan Mbak. Nah, lantas nih Mbak, kita kan juga sebagai orang tua gitu ya Mbak ya, kita kan yang salah satu yang bisa kita lakukan juga adalah memberikan edukasi kepada anak-anak muda, anak-anak kita sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, kalau kepada anak-anak ini sendiri gimana sih cara kita bisa membangun kesehatan mental mereka nih agar mereka punya mental yang sehat dan kuat nih kan, karena mereka baru di tahapan proses belajar menguatkan mental di tengah teman-temannya. Nah itu ada bedanya anak ini kata dokter Dahlan. Jadi itu sudah kita Indonesia sudah tahu. Jadi anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda. Nah itu kenapa beda? Kalau anak laki-laki kita nggak bisa marah-marahnya langsung dia pulang sekolah langsung kita bilang kamu ini gini, itu nggak bisa. Dia lebih menyerap otaknya itu tuh pas lagi sedang kita makan malam. Kan kadang kalau siang kan kita nggak kumpul nih sama anak-anak Mbak, jadi kalau malam kita kumpul langsung, nak tadi kamu tuh melakukan kesalahan, itu lebih cepat dia nangkap daripada kita ngomel-ngomel. Nah tapi kalau yang cewek itu lebih cepat dia nangkep, oh ibuku marah ya. Nah itu lebih cepat dia dengar suara orang ngomel-ngomel gitu. Nah namun juga ibu-ibu ya, ibu-ibu kan lebih ini. Makanya kita harus setelah itu anak yang merasa bersalah ya baru kita nasihatin gitu. Nah, ketika kita sudah bilang kamu tadi melakukan kesalahan, nah kita sebut kesalahannya pelan-pelan, akhirnya dibilang oh ya mama maaf katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya dia bisa menerima kenyataan yang kita kasih tadi gitu. Oke, itu jadi cara ya bagaimana cara kita sebagai Lebih orang tua mendekatkan. ya lebih mendekatkan gitu Lebih ya. anak-anak. Nah kalau untuk dalam menangani gangguan psikotik sendiri, ini Mbak Eni ya, lantas cara pendekatan yang seperti apa sih yang biasanya dilakukan nih oleh para psikolog klinis ya untuk bisa membantu menormalkan kembali nih ya kesehatan mental mereka? Nah ini tadi yang penting kita tanya dulu dia sudah teratur minum obatnya, terus kita edukasi dia bahwa gangguan jiwa itu adalah hal yang menakutkan gitu. Nah akhirnya dia berpikirnya kamu belajar dong berpikir positif, terus kita terapi kelompok. Oke Mbak ini ditahan dulu ya jawabannya ya, nanti disambung kembali, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan tentunya kita masih membahas terkait dengan gangguan psikotik dan bagaimana pula cara mengatasinya. Dan kita masih bersama dengan seorang psikolog klinis, ada Mbak Eni Novalia SPSI. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, kami masih membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar gangguan kejiwaan, salah satunya adalah gangguan psikotik pada siang hari ini. Ke Mbak Eni lagi, nyambung obrolan kita tadi ya Mbak Eni ya, biasanya gimana sih cara seorang psikolog klinis tadi ya melakukan pendekatan dengan para pasiennya gitu kan, agar mereka juga mau nih perlahan gitu kan ya merubah dan akhirnya balik lagi nih kesehatan mental mereka terjaga gitu. Tadi sudah dijawab satu ya, bagaimana mengingatkan terus juga menjadi fasilitator mereka gitu ya Mbak. Lantas biasanya seperti apa lagi sih Mbak yang dilakukan? Itu kalau di rumah sakit jiwa kan ada terapi kelompok keluarga tuh, kelompok pun. Jadi dia ngerasa dia berbaur, ada temannya misalnya punya masalah ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Jadi itu dibikin lingkaran. Nah itu sebagai psikolog mendengar keluhan-keluhan dia. Karena kita sebagai psikolog ini adalah pendengar yang baik, bukan untuk ini kan. Jadi kita adalah pendengar yang baik. Jadi kita konseling setiap kan ada jadwal. Kalau di rumah sakit jiwa itu per jadwal dianya kalau psikolog melakukan konseling. Terus kalau ada lagi terapi keluarga kan dipanggil. Nah
kita konfirmasikan keluarga ini sejauh mana ini minum obatnya kalau seandainya yang dia dirawat. Tapi kalau tidak dirawat itu dia berobat jalan. Nah, kalau berobat jalan keluarganya pun ada terapi keluarganya, ada keluarganya, setelah itu ada dianya, ada pasiennya kan. Nah, itu yang harus kita konselingkan. Karena keluarga tanpa keluarga, kadang-kadang kita ini sebagai lingkungan, kadang-kadang kita malu, Mbak. Misalnya kan, iya anak aku gangguan jiwa. Nah, itu pasti kita malu, akhirnya kebanyakan nggak mau dibawa untuk pergi konseling ke psikolog atau psikiater gitu. Nah, padahal pergi ke psikolog atau psikiater, kita bukan orang yang gangguan jiwa, kita sehat pun misal ngerasa kayaknya kurang susah tidur, ya nggak apa-apa juga untuk sharing. Mungkin kita dengan teman kita nggak bisa ngomong, tapi dengan yang psikolog si A bisa ngomong, nggak apa-apa. Sekarang kan udah banyak nih di Jambi, kami kan Ikatan Psikologi Klinis, Mbak. Nah, itu ada ketuanya Bu Reni. Nah, itu semuanya kita di kabupaten juga ada psikolog klinisnya gitu. Nah, di Jambi aja udah lumayan banyak praktek, hampir rumah sakit punya psikolog gitu. Makanya bisa kita misalnya ada keluarga, jangan malu-malu untuk datang ke psikolog. Seandainya ada keluarga yang mengalami gejala psikotik, yang saya bilang tadi gejalanya ada waham, halusinasi, delusi, susah tidur. Nah, nafsu makannya berkurang. Nah, boleh untuk dikonsulkan ke psikolog. Kalau psikolognya bilang membutuhkan obat, baru dikonsulkan ke psikiater gitu, Mbak. Intinya kita juga sebagai manusia juga harus menyadari kekurangan kita juga ya, Mbak Eni ya. Jangan merasa bisa nih terlewati. Dan kadang juga nih tadi terkait dengan dukungan keluarga, itu tadi juga menjadi salah satu solusi yang untuk membantu kesehatan dari orang yang mengidap gangguan psikotik ya, Mbak Eni ya. Nah, kita kan di zaman yang sekarang ini memang nggak bisa dipungkiri ya, Mbak Eni ya, dengan semua kecanggihan dan segala macamnya. Tidak hanya pengaruh dari faktor lingkungan sekitar, kadang yang sering menimbulkan trauma di diri kita, tapi terkadang dari aktivitas kecanggihan teknologi ini ternyata juga sekarang bisa menjadi sumbangsih ya, Mbak Eni ya, terhadap trauma itu. Nah, sebenarnya kita harus gimana sih, Mbak Eni? Kadang kita nih tadi yang Mbak Eni ada sempat bilang, kita nerima sesuatu nih, pesan dari WA dari teman kita atau dari atasan kita udah spot jantung duluan nih misalnya ya, kok ini seperti ini gitu kan ya. Nah, ini cara kita menanggapinya seharusnya seperti apa sih agar kita juga tetap tenang sehingga gangguan jiwa dan gangguan mental kita tuh nggak terkena gitu, Mbak. Baik, Mbak. Kalau dari WA atau dari telepon, nah itu kita harus lihat dulu WA-nya, dicerna dulu. Kalau kita kebanyakan wanita tuh langsung, padahal bahasanya itu bukan bahasa kasar, ya kan? Tapi kadang kita ngelihatnya tuh, itu langsung di jantung itu rasanya gimana gitu. Nah, itu namanya wanita, itu biasa. Cuman boleh diulang lagi sebelum kita, misalnya kita di WA atasan nih, sebelum kita mau marah dulu atau mau gimana, nah kita telaah dulu. Sekali kita baca, oh seperti ini, kayaknya aku mau marah nih, ya udah baca ulang lagi. Kapan perlu kita menghindarkan, makanya tadi harus berpikir positif tadi gitu. Nah, jadi cepat aku ulang lagi lah, ulang. Ternyata kan kalau setelah kita cerna bahasa dari atau WA itu, oh kayaknya enggak menyakitin saya gitu. Nah, itu yang berpikir positif tadi. Tapi kalau kita setiap saat, kok dia, nah itu yang membuat mental kita terganggu. Intinya langsung berpikir positif gitu ya, Mbak ya. Kadang suasana hati ini mempengaruhi juga nih, Mbak ya, penafsiran kita terhadap pesan itu gitu ya. Iya, betul. Yang seolah padahal mereka nggak marah, menurut kita marah karena suasana hati kita lagi gundah gitu. Apalagi hormonnya lagi, misal kita lagi datang bulan tuh. Bener. Nah, para wanita itu lebih cepat emosi. Nah, kalau laki-laki kalau baca itu dilihatnya dulu, kadang-kadang dia baca sedikit. Nah, tapi kalau kita kan hampir semuanya itu kita baca, padahal belum paham apa yang belum dicerna sampai habis tadi apa yang dibilang gitu. Nah, kita karena dia tadi udah ngerasa trauma tadi.
Nah itu makanya dari keluarga penting bahwa tidak mengingatkan dia pernah memiliki trauma kah gitu, nah atau faktor keturunan. Kalau seandainya apalagi kita punya faktor keturunan nih Mbak, seandainya ada faktor keturunan yang gangguan jiwa, kita harus sebenarnya harus kasih tahu sama psikolog atau psikiater bahwa kami ada keturunan. Nggak masalah, tapi kadang-kadang kita ini malu bahwa saya dulu pernah loh dirawat di rumah sakit jiwa, sekarang anak saya lagi. Nah itu kan malu. Nah sebagai kita, tapi kalau saya harus mengatakan kita jangan malu, nggak ada loh penyakit yang bisa disembuhkan asal kita lebih mau berobat, lebih baik lagi, berpikir positif, karena hidup ini kan harus sehat. Nggak mungkin kita dalam satu keluarga gangguan jiwa semua, ya kan, kasihan yang lain-lainnya gitu. Anak kan seandainya satu, dia berdua sama ibunya masuk rumah sakit jiwa, bapaknya siapa yang ngurus, kan kayak gitu. Itu yang harus kita berpikir positif tadi. Iya, benar sekali nih, setuju nih ya sama Mbak Eni nih ya. Nah, terkait nih support system tadi dari keluarga ya Mbak Eni ya, itu juga tadi kan tidak bisa kita pungkiri ya, memang seharusnya jangan malu. Tapi kalau fakta di lapangan juga kita banyak melihat nih Mbak Eni ya, banyak justru orang yang memiliki kasus di antara keluarga yang demikian, tapi mereka tidak mau mengkonsultasikannya kepada seorang psikologi klinis atau dibawa ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa gitu kan Mbak, karena menganggap ini adalah sebuah aib seperti itu ya, memalukan gitu ya Mbak Eni ya. Nah seharusnya bagaimana kita bisa sebagai keluarga nih ya meyakinkan nih ya kalau misalnya memang si orang yang gangguan psikiotik ini juga berhak memiliki jiwa yang sehat gitu ya Mbak ya. Nah ini kalau dari segi psikolog klinis itu seperti apa Mbak? Nah itu kita harus panggil keluarganya. Nah kita konselingkan ke keluarga, kita tanya dari kapan dia seperti ini, dia kenapa. Nah kita sebagai keluarga jangan pernah cuek dengan keadaan lingkungan di dalam rumah aja dulu. Nah baru kalau seandainya di luar mungkin yang bikin dia trauma, yaitu kita harus hindarin. Misalnya dia trauma dengan keramaian, ya udah kita hindarin dulu untuk sementara. Nah sebelum kita pergi ke psikiater atau psikolog, apa terapi yang dikasih tadi, nah kita ikutin. Nah kita harus bilang sama keluarganya itu, sama ibunya atau sama bapaknya, bahwa gangguan jiwa ini adalah bukan penyakit yang memalukan. Nah itu kita harus tanamkan ke mereka, dan bagaimana cara penyembuhannya. Kalau seandainya dia mengalami gangguan jiwa yang susah diobatin pun, susah sembuh misalnya seperti skizofren, nah bakalan ulang lagi. Nah itu kita yakinkan, rajin-rajin aja minum obat Bu. Kalau seandainya rajin kita minum obat itu kan kalau untuk skizofren hampir seumur hidup tuh. Nah jadi seumur hidup makan obat, nah dia bisa kadang-kadang kan dia bisa sembuh sementara, tapi kalau kambuh lagi itu tadi pemicunya, jangan bikin dia yang trauma diungkit lagi. Nah misalnya kita nggak sadar nih, dia nggak suka sama kita, marahin dia, kita langsung marahin, nah itu trauma jadinya. Akhirnya dia ngerasa, oh ngulang lagi deh aku, nggak ada yang senang sama aku, ngulang lagi dia pikirannya tadi. Jadi sehingga dia mengalami pikirannya negatif aja terus gitu. Jadi bagaimana kita juga harus bersikap memperlakukan orang yang pernah punya riwayat psikotik ini dengan baik ya Mbak Eni ya. Tadi kan kalau untuk yang terkena gangguan psikotik ini kan biasanya memang rata-rata para konsumsi nafza ya, nafza tadi Mbak Eni. Nah itu mereka kena psikotik berarti salah satunya adalah karena selama mereka mengkonsumsi itu sehingga otak mereka rusak, terkikis itu ya Mbak ya. Tetapi itu untuk kemungkinan sembuh totalnya juga bisa ya Pak ya? Bisa, kalau psikotik ini bisa sembuh tapi membutuhkan waktu yang lama tadi. Nah jangan sampai nanti misalnya dia pernah pemakai narkoba yang terlalu berat, ketika mengalami psikotik terus ada narkoba lagi, makan lagi, ya nggak bakalan sembuh. Ya kan, karena itu terus-terusan, karena dia tidak mengikuti tadi obat yang dari rumah sakit jiwa, dari dokter jiwanya nggak dimakan, dia lebih baik makan obat narkoba. Bagi dia narkoba lebih sehat, padahal narkoba itu ketika dia makai kan cuma sesaat, masalahnya selesai. Setelah dia pulih dari obat-obat yang terlarang, udah nggak ada lagi di badannya dia langsung
udah balik lagi sebenarnya pikiran itu, makanya kita ajarin dia berpikir positif tadi gitu. Oke, jadi tergantung berapa disiplin Iya. ya artinya ya dia menjalani pengobatan itu. Nah kalau untuk di Provinsi Jambi nih Mbak Eni sendiri kan sudah berkeliling-keliling juga ya untuk gangguan psikotik ini sendiri, bagaimana Mbak Eni? Kalau psikotik ini kebanyakan dari keluarga, misalnya keluarga itu jarang mau melapor sih Mbak, karena keluarga itu ngerasa sudah malas karena dia pecandu narkoba dulunya. Nah itu kan kebanyakan, sama dengan kami di dalam lapas itu, dukungan dari keluarganya pun juga kurang. Karena apa? Mereka ngerasa anaknya ketangkap terus, ada yang 2 kali 3 kali gitu. Nah kan jadi masih juga kok nggak sadar-sadar ya, nggak pernah pakai narkoba, pulang pakai lagi gitu. Nah itu tadi akibatnya katanya lingkungan. Nah lingkungan, padahal sebenarnya tergantung niat dia kan. Dalam hati kecilnya dia bilang dia tidak mau memakai narkoba lagi, ya udah pasti tidak memakai narkoba gitu. Nah itu karena dukungan dari keluarganya itu yang penting Mbak. Berarti kalau untuk yang kita tadi di Jambi sendiri itu masih terkontrol lah, Ya, termasuk terkontrol. ya Mbak Eni ya. Nggak ada yang maksudnya keliaran yang di pinggir-pinggir jalan, nggak ada. Nggak ada gitu ya Mbak Eni ya. Nah Mbak Eni, kalau untuk tipsnya Mbak Eni sendiri nih ya dari seorang psikolog nih ya, gimana sih seharusnya kita sendiri nih bisa lebih aware dengan kesehatan mental kita gitu ya, bisa ya menghindarilah ya segala sesuatu yang memang ya tidak baik untuk kesehatan mental kita, yang nggak usah kita lakukan gitu kan. Karena kan sekarang kan banyak yang orang-orang yang banyak memikirkan apa ya, yang tidak-tidak gitu ya, betul. sehingga banyak segala penyakit muncul nih. Nah, gimana sih Mbak Eni? Kalau kita sih jangan berpikir aneh-aneh aja lah, ikutin aja keadaan kita. Kita semampunya misalnya ya ini kita lakukan gitu. Nah misalnya kita punya gaji nih untuk beli sesuatu, kita nggak sanggup, ya udah nggak usah gitu. Nah itu membuat jiwa kita juga akhirnya kita mikir orang. Misalnya saya pikir Mbak nih kok beli ini ya. Nah akhirnya kan saya berpikir terus, akhirnya asam lambung kita naik kan. Ya. Nah pikirnya kepala pusing lah, mikir kehidupan orang lain gitu. Nah lebih baik kita menghindarkan yang itu, sesuai dengan keadaan kita aja, berpikir positif, keadaan kita sehat, biarin, lebih baik cepat kita ngomong tidak gitu. Tidak mengikuti kehidupan yang sekarang yang macam-macam lah. Mbak tahu sendiri kan, lihat di TikTok, enak ya, mewah ya gitu. Nah kita nggak usah ngikut-ngikut kayak gitu. Nah ya udah, kita cuma sebatas untuk melihat, tidak masalah, karena kita nggak mungkin kan kita berhentikan orang nggak usah pakai Android apalah ini gitu. Nah nggak bisa juga gitu. Nah itu tergantung di hati dirinya sendiri dan hati kecilnya. Nah hati kecilnya bilang ya tidak gitu. Tapi kalau dia bilang aku sanggup, ya udah silakan, kan diri dia. Nah akhirnya kita sehat sendiri. Makanya kalau bagi saya sih kita berpikir positif dan hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Sanggup dan tidak sanggup hanya diri kita yang tahu. Gitu ya tadi ya Mbak ya. Mbak, ini saya juga menarik nih ya, karena memang kan aktivitas Mbak ini kan selalu bergelut nih di lapas ya dengan para napi gitu ya Mbak. Mau ya. main ke lapas Iya, boleh? boleh nanti ya. Sesekali kita juga mau main-main ya, boleh nih Mbak Eni. Nah, kita mau ngelihat juga kalau misalnya di lapas itu sendiri Mbak Eni, gimana sih teman-teman dari pekerja lapas bisa turut menjaga kesehatan mental teman-teman napi ya, karena kan mungkin kalau di luar mereka mendapatkan suatu tekanan yang begitu luar biasa gitu kan, kemudian diamankan, kemudian di lapas. Nah tapi jawabannya boleh ditahan dulu, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Hidup Sehat masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait gangguan psikotik dan cara mengatasinya bersama dengan psikolog klinis kita Mbak Eni Novelia SPC MPC. Nah, dan tadi Mbak Eni saya sudah sempat menanyakan ya, gimana sih kalau misalnya seorang psikolog klinis nih ya di lapas itu sendiri turut membangun, memberikan sebuah asupan-asupan kepada para narapidana ini untuk tetap juga menjaga kesehatan mental mereka. Nah, gimana nih Mbak? Kalau untuk pegawai ya, kalau untuk pegawai kita ada dibikin sama kalapasnya untuk
bikin kegiatan di luar. Nah itu untuk menghilang stres kita juga ya, karena di dalam kan penuh tekanan ngurus narapidana aja terus kan, ini yang ngantar makan, pokok aktivitasnya ke narapidana gitu. Nah tapi Kalapas kami memberi, kadang-kadang dibikin kegiatan, ayo kita kegiatan di Kampung Raja misalnya. Nah itu kita bermain sepuas mungkin karena untuk menghilangkan stres kita gitu. Nah karena kan kita tingkat stres kita lumayan lah Mbak ya, karena narapidana. Nah narapidana pun macam-macam, ada yang kriminal, tipikor, kasus narkoba. Nah itu kan tidak semua kita ini, karena kan mereka itu kan beda-beda isinya, lumayan banyak. Kami pegawainya cuman berapa gitu nah kan. Jadi harus kita dengan warga binaan, makanya kami tadi memiliki wali. Nah wali seperti bukannya di sekolah aja yang punya wali murid kan. Nah kita di lapas juga punya juga nih. punya Jadi wali satu ya, pegawai ada yang megang 40. Nah itu, jadi mereka silakan untuk konseling sama wali masing-masing ketika mereka mengalami gangguan ataupun mengalami stres, dan walinya pun bilang, Bu, sepertinya dia mengalami stres. Ya udah, mereka harus membalikan ke saya, karena saya di dalam situ, saya psikolognya, berarti dia konselingnya ke saya. Tapi kalau setelah dia kembali dan tidak stres lagi, balikan lagi ke walinya lagi gitu. jadi intinya tetap kita tuh butuh tempat melampiaskan ya apa perasaan kita ya gitu ya Mbak Eni ya. Iya, karena apa? Kalau saya di lapas itu, karena kami ada ruang untuk konselingnya itu ke saya persilakan. Napinya dia ada keluhan apa? Misalnya dia pengen nangis, ya udah biarin aja dia nangis. Mau teriak, kalau di ruangan saya mau teriak ya silakan teriak. Kalau mau marah-marah ya marah-marah gitu. Nah maka kalau ruang konseling tuh nggak banyak barang-barang, jadi kan sehingga kan dia kalau mau marah ya udah meluapkan pikirannya, perasaannya dia. Jadi kita sebagai psikolog, makanya tadi saya bilang, saya sebagai psikolog adalah pendengar yang baik. Kita dengar aja dia ngomong dulu, setelah dia selesai baru permasalahannya apa. Kalau perlu masalahnya dari luar atau dari keluarganya kita panggil. Nah itu, makanya di lapas seperti itu aktivitasnya. Jadi biar sampai puas dulu dia melampiaskan ya apa yang dirasa emosionalnya gitu ya Mbak ya. Nah nih Mbak, kalau misalnya tips dari Mbak Eni sendiri nih ya, gimana kita semua nih biar mental kita semua tetap sehat, tetap terjaga nih Mbak ya, di tengah banyaknya mungkin beban-beban yang kita lewatin atau kita jalan ini di dalam hidup, permasalahan, harusnya kita masih harus bersikap yang seperti apa sih Mbak? Itu kita bersikap dengan orang itu harusnya biasa aja sih. Kalau misalnya ada tanggapannya, nggak usah terlalu langsung berpikir negatif gitu. Nah makanya tadi bilang pentingnya itu pikiran positif aja, itu semua sudah sehat. Dan yang bikin penyakit itu yang pikiran tadi. Sebenarnya ada yang penyakit lambung, ada kayaknya pusing. Itu sebenarnya diri kita sendiri yang merasakan. Kalau kita dibilang aku nggak sakit, akhirnya kan kita sendiri yang sehat gitu. Nah jadi kalau kita dikit-dikit ngerasa aduh sepertinya saya pusing ya, padahal enggak gitu. Nah karena tadi bawaan dia tadi nggak mampu melihat orang yang ini, makanya sebenarnya kita harus dibilang cuek ya nggak cuek sih gitu. Nah kita harus kayaknya nggak cocok dengan diri aku gitu. Nah memakai hal ini ya udah nggak cocok, ya udah nggak usah dilakukan gitu. Lebih baik menghindar orang yang misalnya kita tidak mampu ngikutin, ya udah lebih baik kita menghindarkan gitu. Berpikir positif itu lebih penting sih. Semuanya harus berpikir positif. Nah itu kuncinya ya, udah nggak ada kunci yang lain lah, intinya berpikir positif. Dan jadi kita apa yang nggak kita suka ya udah nggak usah kita lakukan gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ini menjadi suatu tanggung jawab dan menjadi tantangan, kan kadang ada juga nih Mbak istilah keluar dari zona nyaman. Nah gitu, itu gimana Mbak? Nah kita harus cari nih, ada sih teman yang tempat kita cerita gitu. Nah itu kalau seandainya kita ngerasa dia kayaknya nggak cocok cerita, kan banyak teman. Makanya kita tuh perlu, kita memang perlu lingkungan, tapi bagi diri kita yang cocok. Nah kadang-kadang orang yang tertutup, nggak suka ngomong sama dia nanti bocor misalnya, ngomongnya kemana-mana gitu. Oh aku cocok, ya udah cari yang tepat, itu diri kita yang tahu.
Nah, misalnya saya nih dengan Mbak, misalnya, berarti kayaknya aku dengan Mbak Mutia kayaknya cocok. Udah akhirnya semua kita curhatkan gitu. Nah, tapi kalau bagi kita nggak cocok, nggak usah gitu. Nah, lebih baik kita menghindar daripada timbul nanti pertanyaan, ih dia tadi jujur nggak ya? Ih dia tadi ngomongnya gimana ya? Kayak gitu. Makanya kita harus cari teman yang tepat untuk diri kita sendiri. Iya, jadi intinya pintar-pintar kita juga Iya, lah ya betul, Mbak Eni ya, memilah mana yang terbaik buat kehidupan kita. Oke Mbak Eni, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya juga yang telah dibagikan untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Mudah-mudahan informasi terkait gangguan psikotik dan bagaimana cara mengatasinya ini bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan baru untuk kita bersama, dan mudah-mudahan tadi tips yang diberikan juga bisa kita terapkan agar kesehatan mental jiwa raga kita ini selalu terjaga. Mbak Eni, semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan sehat selalu dan sukses selalu ya untuk menjaga para napi-napi kita. Dan pemirsa, demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini. Terus saksikan Dialog Hidup Sehat setiap hari Senin mulai dengan pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang, tentunya hanya di TVRI Jambi Punya Kita. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.